Oke, selamat siang semuanya. Asik ya udah join event webinar kita hari ini. Hari ini saya mau sharing tentang digital marketing ya. Kebetulan diminta buat bawain materi tentang digital marketing. Nah, oke. Tadi kan Kak Rauda mungkin sudah sharing experience beliau untuk ngejalanin beberapa usaha ya. Nah, yang sekarang kita sebelum saya cerita nih sharing tentang digital marketing, mungkin saya sedikit melenceng dikit ya. Kadang-kadang kan pas kita mau pasarin sebuah produk kan kita bingung ya, mikir maksudnya produk saya ini nih seperti apa gitu kan, terus gimana caranya, terus aduh saya orangnya kuper, nggak punya banyak temen, gimana mau bisa jualan ya gitu kan. Jadi kadang pikiran kita suka banyak mikir udah negatif-negatifnya dulu gitu ya. Nah tapi saya mau katakan kadang segala sesuatu kan kita tetap harus lakukan ya. Jadi do what you can, apa yang kita bisa lakukan kita coba lakukan. Terus nggak usah bingung mikir aku nggak punya modal, aku nggak punya A, nggak punya B, nggak punya C, udah. Jadi nggak usah mikir jauh, kita coba berpikir starting with what you have. Kita nih punya apa sih gitu kan? Apa yang kita punya kita bisa gunakan. Sekarang saya tanya di sini, siapa di sini yang tidak memiliki gadget? Ada nggak yang nggak punya gadget? Ya, bukan mau beliin, nggak juga sih gitu kan. Tapi setidaknya saya bisa percaya bahwa di sini semua orang punya gadget. Karena kalau nggak gadget pasti nggak bisa join event hari ini kan. Jadi kita semua ada alumni gitu kan. Terima kasih udah partisipasinya, udah pada join. Kalian boleh ketik di chat sekarang posisinya lagi apa, lagi kerja, lagi mau kuliah, lagi nganggur karena pandemi, lagi apa gitu kan. Nggak usah pusing. Yang penting kita hari ini sharing, ngobrol-ngobrol bareng ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Nah, kita start dari apa yang kita miliki. Sekarang kan paling sederhana kita punya apa? Misalnya kita punya punya handphone ya kan? Semua orang punya dong HP. Punya apa lagi selain HP? Oke, apa lagi? Koneksi internet ya, pastilah ya koneksi internet. Oke. Banyak hal yang kita punyai. Uang relatif, mungkin banyak yang nggak punya gitu kan. Tapi akun e-commerce punya nggak? Siapa di sini yang belum pernah beli menggunakan mungkin Tokopedia kah, Shopee kah, Bukalapak? Siapa yang nggak punya akun? Ya minimal lah kita punya lah satu akun gitu ya. Saya tidak sedang promoin mereka gitu kan, enggak. Tapi minimal kita punya akun, di situ pun kita bisa buka toko ya dong. Kita udah punya akun, kita punya koneksi internet, kita punya handphone, mulai. Karena banyak hal kita bisa langsung kerjakan asalkan kita mulai ya. Dan yang paling penting harus punya, ini paling penting nih, apa Pak William? Niat ya. Niat itu paling penting ya. Jadi kita harus punya niat, nah itu yang utama. Oke. Nah, oke, saya lanjutkan. Sekarang saya mau sharing tentang evolusi marketing ya. Marketing itu tuh mengalami evolusi. Singkat aja, yang pertama dia starting dari era product centric, kemudian yang kedua dari consumer centric, kemudian yang ketiga value atau human centric, yang terakhir masuk ke era digital centric ya, era sekarang. Mulai dari tahun 2010 ke atas, kita sekarang masuk ke era digital ya, apa-apa serba digital. Nah, secara singkat kalau kita berbicara di marketing, evolusi yang pertama produk, dia katakan bahwa a good product will sell itself. Jadi dikatakan ya yang penting tuh sepanjang kita punya produk bagus, produknya itu akan gampang untuk dijual. Kemudian yang kedua, consumer centric. Consumer centric ini nih consumer itu is king ya. Jadi maksudnya konsumen itu raja, mau ngapain aja dia, mau komplain mau apa dia tetap raja. Kita perlakukan dia dengan hormat. Nah, seperti itu. Kenapa ya?
endingnya kita pengen supaya mereka loyal dengan kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, masuk ke era human centric. Nah, di human centric ini lebih bukan konsumennya aja yang kita lihat, bukan hanya produknya, tapi relation kita dengan konsumen kita. Ya, jadi ada bonding nih antara kita dengan konsumen. That's why mungkin kadang kita bisa lihat, saya nggak tahu mungkin nggak semua dari kita punya credit card ya, mungkin enggak gitu kan, tapi at least kadang ada perbankan itu mereka di hari ulang tahun kita dia bisa kirim email ngucapin selamat ulang tahun Ibu Lucia Freda, spesial hari ulang tahun Anda mendapatkan diskon sekian persen di outlet-outlet bla 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 bla. Nah, contoh ya. Jadi dia membangun bonding dengan kita melalui hal sederhana, mengucapkan ucapan happy birthday untuk kita. Nah, itu contoh bonding ya, ikatan dengan konsumen. Nah, kemudian yang terakhir era digital centric. Oke ya, era digital centric ini kita moving from traditional to digital ya. Ibaratnya kalau dulu pun rumah makan kita biasa brosur masih pakai pembukaan outlet, bawa brosur bagi-bagi gitu ya. Kalau sekarang kalian cukup dengan digital, kalian bisa blast kemanapun gitu ya. Tidak ada, aduh saya nggak bisa ngedesain gitu kan. Ya at least kan kalian punya kontak di WA kan yang bisa kalian broadcast gitu ya. Kalian punya ada kontak di WA yang bisa di broadcast. Ini saya buka aja nggak apa-apa ya, karena ngomong sendiri kan. Oke ya, jadi kalian punya kontak di WA yang bisa kalian broadcast ataupun di chat messenger, Facebook lah, Instagram dan lain sebagainya. Nah itu pun juga bisa jadi sarana buat promosi gitu ya. Oke, nah ini hal yang paling penting. Kita starting ngomongin tentang marketing kan, kita mau jual produk kita supaya laku gitu ya. Nah gimana kita bisa empower yourself, ini penting ya, be a problem solver. Ketika kadang ada masalah atau ada apa, coba pikirkan kalian akan starting dengan usaha apa atau bisnis apa yang mau di-create. Simple sih, bikin pertanyaan 5W1H, yaitu yang paling sederhana. Buat produk kalian apa, yang mau kalian jual apa gitu kan. Nah ini saya ambil contoh produk milik mahasiswa ya, kemarin mahasiswa D4 perhotelan yang kebetulan tidak bisa magang karena pandemi, hotel jadi tempat karantina, kemudian industri tour and travel lagi drop gitu kan. Jadi mereka berkumpul di kampus create satu bisnis incubator gitu ya. Nah salah satu produk mereka let's say Pia Batavia gitu kan. Nah Pia Batavia ini mau dijual di mana gitu kan. Misalnya mereka mau pikirkan dijual brandingnya nasional misalnya. Kemudian kapan akan dilakukan? Oh targetnya dalam periode waktu 2-3 tahun ini, 2021 sampai 2023. Kemudian who, customernya siapa ya gitu kan, anak-anak kah, dewasa kah gitu kan. Nah, dia mungkin step customer dia ya adult, dewasa, all gender, pria, wanita bisa makan produknya. Bu, apakah ada produk yang hanya dikhususkan buat gender pria atau wanita? Ya ada pasti gitu kan, dan banyak gitu kan. Nah seperti itu, kita harus lihat who-nya ini seperti apa, kemudian why. Jadi kalau kita meng-create produk, kita harus bisa menjawab juga pertanyaan why, kenapa harus ada produk ini. Nah ini simple sih, kadang kita starting itu tuh dari hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif tuh maksudnya kayak gimana? Misalnya contoh hal negatif itu misalnya tidak ada oleh-oleh khas di Jakarta, contoh gitu ya. Tidak ada pia berisi daging nggak banyak gitu kan. Biasanya pia kan coklat, keju, apalah gitu kan. Nah ini berangkat dari why itu kita makanya bisa membuat sebuah solusi. Oh berarti kita buat yuk pia daging gitu kan. Pia isinya daging, ini kan unik. Kemudian Jakarta ini kan kalau kayak kita pergi ke luar kota kemana gitu kan, pulang bawa oleh-oleh khasnya. Jakarta ini apa ya oleh-oleh khasnya gitu kan. Nah dirasa cukup terbatas dan belum banyak, akhirnya kita pengen bikin brandnya ini namanya Pia Batavia. Kenapa? Supaya orang tahu kalau dia bawa pia daging gitu kan,
produksi dari sini, terus dia bawa keluar kota. Ini nih oleh-oleh dari Jakarta gitu. Nah itu ya, seperti itu. Kemudian how ini penting, gimana nih cara merealisasikan ya, karena kalau saya lihat kan kadang, apalagi mungkin di tataran masih student gitu ya, ide banyak gitu kan, tapi kan kadang realisasinya ini nih apa sih, on off. Nah sekarang coba dipikirkan bagaimana nih kolaborasinya, dan mereka bagaimana dia harus, pertama dia dengan berkolaborasi ya kan, kolaborasi dengan siapa aja gitu, kemudian dia harus launch produknya gitu kan. Setelah dia bikin dummy, dia trial error, dia kasih tuh ini enak enggak gitu kan, sampai saya naik berapa kilo karena nyobain produk mereka. Nah ya at the end of the day kan, setelah trial error kan pasti akan dapat formula yang dirasa acceptable gitu ya, dan mereka udah bisa launching produknya, dan itu harus dilakukan. Apakah perlu kemudian nextnya dilakukan exposure media dan lain sebagainya, branding dan lain sebagainya, nah itu adalah step lanjutannya. Oke ya, tapi yang saya mau sharing di sini, kita harus bisa jadi problem solver, karena problem usaha apapun itu gitu kan, apalagi kita ngomong tentang marketing, itu pasti akan banyak sekali rintangan-rintangannya yang harus kita lewati gitu ya. Oke, kemudian next, ini saya sedikit sharing, ini data statistik internet dan sosial media ya. Nah, tahukah kita semua bahwa jumlah penduduk Indonesia mungkin 270 juta lebih ya sekarang ya. Nah, 64%-nya atau di atas 175 juta mereka aktif menggunakan internet. Ini data dari Biar Sosial Data ya. Kemudian 96% diantaranya mereka berselancar melalui ponsel. Maksudnya berselancar melalui ponsel ini mereka aktif dengan internet ya, dengan media sosial. Karena nggak semua orang yang sudah menggunakan internet dia aktif ya. Kadang-kadang dia ada yang hanya menggunakan, apalagi seperti ibu saya gitu ya, udah baby boomers gitu kan, mereka sudah tidak menggunakan untuk aktif posting selfie atau apa ya, sebagian kecil sih, karena sekarang sebagian besar semua menggunakan. Nah kemudian 53% diantaranya dari si para pengguna ini ya, yang berusia di atas 15 tahun ke atas, mereka bertransaksi online. Can you imagine bahwa sebanyak itu orang, berapa ratus juta jiwa gitu kan, mereka aktif bertransaksi menggunakan internet, mereka bertransaksi online, jual belinya ini online ya. Jadi kalau zaman sekarang ini sebenarnya ngomongin tentang marketing, tentang digital marketing, tidak sekompleks dulu. Tapi yes, saya harus katakan setidaknya kalian harus pelajarin basic knowledge-nya ya. Dan resource-nya itu tuh sangat banyak sekali ya. Kalian bisa melihat pakar-pakar sosial media. Saya bukan pakarnya gitu kan, saya sendiri pun masih banyak belajar ya. Ada Instagramnya siapa tuh, Nico Julius, ada yang lain tuh yang namanya muda berbakat, muda bahagia atau apa gitu. Dia juga aktif sharing tentang sosial media, supaya bagaimana bahwa itu bisa meningkatkan growth kita untuk pembelian produk kita dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah kemudian media sosial itu kan ada banyak banget ya. Sekarang pertanyaannya, kita mau aktif di mana? Nah ternyata ini sebenarnya preferensi kita aja sih sebenarnya, fleksibilitas. Cuma kita kadang perlu juga melihat data supaya kita bisa punya gambaran yang paling aktif tuh, yang paling banyak dilihat orang apa. Nah ternyata number one still YouTube ya. YouTube itu adalah 88% gitu ya, orang banyak melihat video di YouTube ya. Ini penggunanya ya, terlepas dari analisis apakah efektif atau tidak beriklan di sana, tapi setidaknya 88% orang yang menggunakan internet itu mereka menggunakan media sosial, mereka menggunakan YouTube. Oke, kemudian WhatsApp ya, WhatsApp nomor 2 sebanyak 84%. Kemudian yang ketiga adalah Facebook sebanyak 82% gitu kan. Berikutnya di urutan keempat adalah Instagram,
Disusul masih ada Twitter, Line, FB Messenger, LinkedIn, Pinterest, dan WeChat. Ya, yang ini. Tapi yang 4 dominan terbesar ya YouTube, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Ya, at least kayak mungkin apa ya namanya tipikalnya penggunanya itu tuh beda-beda. Ya, beda-beda. Kadang ada yang suka menggunakan Instagram itu tuh lebih yang anak muda, kekinian, milenial gitu kan. Tapi orang-orang yang di daerah gitu kan, yang mereka baru awal menggunakan media sosial, kadang tuh starting awal biasanya mereka punya akun Facebook ya. Tapi mau Facebook mau Instagram kalau sekarang pun toh sama, karena dia sudah merger. Ketika kita beriklan di Facebook, iklan kita juga bisa dilihat di Instagram ya, dan sebaliknya. Bahkan pun kita beriklan di Instagram pun tagihan juga masuknya ke billing Facebook. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya kita juga bisa pelajarin sendiri ya, learn by doing gitu kan, banyak resource buat kita bisa belajar. Oke, next adalah trennya di digital marketing ini seperti apa ya. Nah, trennya ini kan karena kita larinya visual, otomatis yang dicari ini biasanya konten yang interaktif. Kenapa YouTube banyak orang suka gitu kan? Karena kan dia menggabungkan semuanya jadi satu gitu ya. Video gitu kan, which is ada gambarnya, ada informasi mungkin tulisannya, ada voice di situ gitu kan. Nah, video itu yang paling lengkap gitu kan, kontennya sangat interaktif. Nah, that's why kadang lebih suka lihat YouTube gitu ya. Meskipun kontennya orang itu tuh bisa aneka macam ya, yang ngeprank lah, yang apalah anak sekarang gitu ya. Tapi ternyata hal-hal seperti itu banyak dilihat orang gitu ya. Itu yang pertama ya, kontennya interaktif. Kemudian yang kedua, tren digital marketing, kita bicara tentang optimalisasi SEO. SEO ini apa sih? SEO ini search engine optimization. Sekarang mostly dari kita kan menggunakan Google ya kan. Kita pas pakai Google itu kan kita kadang search sesuatu. Ketika kita search sesuatu, kebanyakan kita itu ngeklik yang muncul di halaman-halaman awal Google ya. Atau ini kalau pengalaman saya pribadi sih, saya jarang kayak misalnya saya search tentang makanan enak di Jogja, terus apakah saya terus sampai melihat halaman ke-12, ke-15, ke-100 Google? Kayaknya enggak. Mungkin saya hanya melihat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu udah yang maksimal gitu ya. Jadi SEO fungsinya apa? Ketika orang search gitu kan di Google, nah kita bisa muncul tuh, kalau bisa masuk di 10 besar tuh, top 10-nya halaman Google yang pertama. Nah itu, jadi gimana supaya kita bisa masuk di situ? Nah itu ada memang ilmu ya, maksudnya kita harus pelajarin gitu ya, karena kan dengan keyword-keyword tertentu kita mau dominan atau mau muncul di situ. Nah, tren berikutnya yang ketiga adalah social commerce ya. Social commerce ini nih, kita manfaatin media sosial untuk promote produk kita ya. Jadi sebenarnya sih bisa setengah personal branding juga ya. Tapi tergantung sih, kalau kayak saya pribadi, saya menggunakan sosial media saya, Instagram, saya tidak menggunakan untuk personal branding saya tidak gunakan untuk jualan. Ini sebenarnya lebih ke preferensi individu sih, maksudnya dia punya fokusnya mau di mana. Tapi kalau misalnya kalian adalah seorang chef gitu kan misalnya, ya kan pasti kalian harus quote and quote juga harus bisa menjual kemampuan kalian ya, bahwa ini nih kreasi kalian ya. Jadi media sosial kalian selain buat jualan produknya juga digunakan buat personal branding kalian gitu. Tapi kalau saya kebetulan tidak menggunakan media sosial itu untuk personal branding saya, karena saya lebih fokus mungkin ya media sosial hanya untuk yang kehidupan pribadi aja, terlepas dari pekerjaan, karena pekerjaan dia sudah ada media sosialnya masing-masing gitu ya. Apa misalnya kampus gitu kan, Poltek Sahid ada sosial medianya, ada pasca sarjana ada sosial medianya, mungkin ada restoran yang di Bali, ada yang di kampus gitu kan, ada brand minuman Venus, ada brand minuman Sodaria, mereka sudah punya akun media sosialnya masing-masing seperti itu. Nah kemudian yang keempat adalah trennya Google Ads. Kalau ini kita beriklan ya, karena banyak orang menggunakan Google untuk berselancar, untuk mencari tahu informasi. Maka dengan kita beriklan, misalnya ada yang mirip gitu ya, atau misalnya orang mau cari kampus pariwisata terbaik misalnya. Nah saya pengen
Sahid Kampus Roxy nongol gitu kan. Nah, saya beriklan di Google. Jadi supaya pas orang search dia akan nongol, dia biasanya bentuknya kayak apa namanya, kayak kotak-kotak gitu loh. Jadi kalau yang nggak punya gambaran misalnya kan kita search di sini ya. Ini kan Google nih. Ini Google nih. Kita search, nanti dia akan nongol. Ini kan di halaman pertama Google ya. Ini kan ada iklan-iklan. Nah, kita biasanya akan nongol tuh dia bentuknya kayak kotak gini loh. Kotak-kotak gitu. Nah, bisa muncul di samping, bisa muncul di tengah. Nah, kurang lebih sih gambarnya seperti itu. Jadi itu ketahuan kalau kita itu tuh beriklan di Google gitu ya. Oke. Nah, singkat ini adalah tips marketingnya ya during a pandemic. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang pertama, kita sekarang kan ini kadang pertanyaannya, let's say kita sudah memulai bisnis kita, kemudian ada kondisi pandemik ya gitu kan. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita tetap harus berkomunikasi dengan customer kita ya. Kita harus berkomunikasi dengan customer kita. Jadi kita harus tahu apa sih yang dihadapin oleh konsumen itu. Konsumen ini kan worry, mau makan di rumah makan kan dia worry. Kalau misalnya nggak ada protokol kesehatan, gimana ya kalau ternyata yang masak ternyata bawa virus gitu kan. Terus kita kayak dengan banyak ini terus pada ketakutan. Nah, berarti kan kita harus menunjukkan bahwa kita juga berubah gitu kan. Kita juga menghadapi new normal pun kita juga ada protokol kesehatan yang dilakukan. Mungkin kalian bisa posting di media sosial bahwa tim kitchen kalian semuanya pakai masker gitu kan. Terus semua yang yang menyajikan servingnya pun metodenya juga berubah gitu kan. Mungkin sendok garpunya pun kalian masukin ke air panas, nah contoh ya. Jadi tapi tetap kita harus berkomunikasi dengan konsumen kita. Kemudian yang kedua, otomatis kadang kita harus melakukan refocus. Pasti kan banyak yang berubah gitu ya. Kita lihat banyak yang usaha-usaha pun bergelimpangan gitu, maksudnya nggak bisa survive. Tapi kita coba pikirkan kembali gitu kan, gimana kita starting bisnisnya ya, restart ulang gimana caranya ya. Itu pun yang sebenarnya terjadi di kita sendiri gitu ya. Maksudnya saya juga menghandle beberapa usaha gitu kan, unit usaha ya, tidak semuanya bisa survive gitu kan. Meskipun ada yang tetap harus close, ada yang harus buka, sempat hibernasi, ada yang buka terus gitu kan, ada yang hibernasi, kita kemudian harus restart tahun ini. Nah, itu kita memang harus punya waktu buat kita re-strategize semuanya. Kemudian yang ketiga adalah automated marketing activities ya. Jadi gimana supaya kalau bisa kita buat semuanya ini juga serba digital, otomatis. Kalau bisa orang misalnya isi formulir pun nggak perlu datang pakai form seperti apa. Tes pun dia semuanya ujiannya juga mudah gitu ya. Maksudnya tinggal isi gitu kan, dia bisa kerjakan ujian paperless gitu kan. Ataupun gimana cara-cara supaya selama pandemik ini pun semua tetap bisa berjalan dalam kondisi baik gitu kan, normal, meskipun ada hal-hal yang harus kita adjust. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa pun marketing pun sifatnya harus bisa otomatis gitu kan. Orang pun WA pun kita bisa create ke arah WA bisnis supaya orang tahu pas ketika dia mau tanya produk kita apa sih yang dia mau tahu. Dia mau tahu produknya, dia mau tahu harganya, mau apa, itu dipikirkan ya. Kemudian create konten, ini perlu karena kan ketika kita mau informasiin sesuatu, mau produk kita mau apa, pasti harus ada kontennya ya. Saya pun kayak saat ini ketika saya harus present materi gitu kan, saya harus meng-create kontennya. Apa sih yang mau saya sharing gitu ya. Jadi apapun pasti kita perlu pikirkan untuk meng-create konten ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, jangan pernah stop untuk belajar untuk mengetahui bagaimana konsumen kita berubah, belajar untuk mengetahui bagaimana caranya supaya kita bisa survive dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih itu tips-tips yang saya bisa sedikit sharingkan di kesempatan hari ini. Kalian juga bisa tetap kontak saya, ada nomor handphone saya gitu kan, itu blog pribadi, itu ada Instagram, kalian boleh kontak atau chat dengan saya, atau ada apa yang mau didiskusikan silahkan. Dan mungkin setelah ini mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab. Oke, terima kasih, salam sehat dan penuh berkat untuk kita semua. Terima kasih.